Terus respon dari kamu gimana? Ya saya lempar pakai ini, aku lempar pakai asbak. Diam dia nangis situ, tapi nangis di sini. Halo dan halo. Oke, teman-teman. Selamat malam semuanya. Dan kalian lihatlah situasi di Samarinda, bagi orang Samarinda itu begitu hujan ya sekarang ya. Hujan habis itu, tapi nggak banjir sih ya. Hujan, tapi selagi hujan ini enaknya itu yang punya pacar jalan sama pacar. Yang jomblo teman sebelah kita nggak bisa ya kan, ngopi bareng aja dia sama tembok aja kan. Nah jadi gini teman-teman, pertama-tama sih aku ucapkan terima kasih buat dua orang teman aku sebelah kanan aku, ada Arif juga di tengah, ada juga Efrem gitu. Jadi di sini bukan kami sengaja buat video ini karena mereka kemarin ada cerita ya. Nah, cerita ada IG dulu, ada IG kamu nggak? IG-nya Ari Priyadi aja. Ada Priyadi aja, tapi dia punya pacar teman-teman. Kalau ini jomblo nggak laku kayaknya ini Efrem. Ya. Jadi mereka kita ini sama-sama anak-anak perantauan dan kita di Samarinda ini tinggal di kontrakan, ada di kos-kosan gitu loh. Dan setiap kos-kosan itu pasti ceritanya berbeda-beda ya. Nah, mungkin yang teman aku yang ada di Samarinda yang paling tempat tinggalnya yang paling mistis mungkin kalian loh. Jujur aja aku, ya kan? Paling jujur banget aku kayak gitu. Nah, yang aku heran teman-teman, aku berapa kali teman-teman ke tempatnya mereka ini, di sebelah sana 3 rumah kosong, di sini 1 rumah kosong. Dan Efrem ini tinggal di sini tengah-tengah, dikelilingin sama rumah kosong, dan Arif ini paling ujung gitu loh. Kenapa nggak kalian sekalian di sini aja biar berderet Biar lebih chemistry-nya gimana gitu. Iya, kan suka tantangan ya? Iya. Iya sih. Bisa nggak kalian ceritakan sedikit dari Efrem dulu deh? Ceritakan sedikit pengalaman dia di sini, itu gangguannya seperti apa sih di kontrakan? Ya kalau Kamu? di sini Ini suaranya boy. bisa di sini Apa aja. yang sudah? Jadi kalau di sini sih sering ada gangguan-gangguan gitu ya. Kadang-kala ada orang lewat ngetuk-ngetuk. Adapun aku pas mau tidur kemarin juga ada yang nangis gitu di situ di sebelah. Nangis suara perempuan kan? Nangis perempuan. Laki-laki? Perempuan gitu. Jadi di belakang sini juga ada yang nangis gitu. Terus respon dari kamu gimana? Ya saya lempar pakai ini, aku lempar pakai asbak. Diam dia nangis situ, tapi nangis di sini, di belakang rumahku sini, gitu. Tapi aku pernah dengar ceritanya dia kemarin kan, kamu kayak sama-sama gawa tapi semacam cewek itu merangkai dari belakang dapur ya? Iya, itu semacam kayak, serem lah, sudah itu. Serem banget kamu. Serem banget. Kayak aku tutup mata, tapi ngelihat gitu nah, ngelihat dia udah dekat, tinggal nungguin aku aja. Aku buka mata, ngelihat dia nih. Cuman aku berdoa, akhirnya ya pas aku buka mata nggak ada. Nggak ada. Itu bisa dibilang itu halusinasimu karena kamu itu selalu berprasangka rasa takut terus ya. Kamu sebenarnya itu bukan apa-apa tapi dihantui ya. Iya, tapi enggak sih, kalau di sini memang ada sih ya. Kalau lihat sih. Soalnya teman-teman di sini nggak ada yang berani tinggal ya, Fri, lima kosong ini ya. Berapa tahun sudah kosong? Setahun? Hampir setahun. Selama musim corona ini ya? Iya. Sebelum corona ya? Ada yang tinggal cuma kayaknya nggak betah, Nggak gitu. betah ya? Ada aja sih, cuma kita nggak tahu alasan yang spesifiknya seperti apa. Cuma kebanyakan sih memang nggak lama orang keluar. Betul. Gitu. Nah ceritanya dari Arif ini kayaknya deh. Kan di sini duluan Arif kayaknya ini. Ya kalau Arif mungkin, Nah, duluan dia. kalau Habis itu dia orang pribumi juga. iya kan? orang pribumi di sini, jadi ya mengerti lah, bisa melihat. Kalau saya ini kan, Cerita dari Arif bisa kamu jelaskan deh apa yang kamu lihat selama kamu di sini nih? dan yang cerita yang Di kemarin rumah ditarik sebelah gitu ya kan. sebelah ini. Nah itu sambil itu diceritakan. Kalau pengalaman saya di sini sih, selama di sini hampir 2 tahun lah tinggal di sini sudah. Ya karena pindah kamar pun berapa kali kan, sudah ngerasakan yang aneh-aneh itu. Cuma kita nggak bisa pungkiri kan hal seperti itu. Maksudnya dia ada di samping kita, tapi kita nggak bisa ngelihat itu kan. Betul. Hanya orang yang mungkin punya kemampuan lebih bisa ngelihat seperti itu. Yang saya rasakan sih memang tempat ini dibandingkan saya sudah 7 kali pindah tempat, paling nggak enak di sini sebenarnya. Di sini ya? Nggak enak. Cuma ya mau gimana lagi, ibaratkan orang kita namanya kita jauh merantau ya harus tanggung risiko. Betul. Harus berani dengan risiko apapun itu. Gitu. Cuma yang pertama saya ngalami, saya pernah tidur, cuma kayak ibaratkan itu belum tidur belum nyenyak lah, baru baring. Karena saya ini coba maksudnya kayak mau tidur matikan lampu lah, kayak orang-orang tidur gimana biar enak katanya. Coba tak matikan, nggak sampai 20 menit, mata itu pun belum terpejam.
Nah saya tuh di kasur, untungnya enggak spring bed tinggi ya, kalau ini yang kasur biasa lah namanya nakos kan. Nah ditarik, rasa jari-jari tangan ini bisa jempol kaki, Kesentuhan gini. ditarik pokoknya Rasa ditarik kayak manusia asli. seret kayak manusia asli. Ketup rasanya, loh ini apa? Jadi dengan respon saya langsung cari nih, ketekan lampu nyala. Sempat saya lihat tuh besar badannya, semua lihat besar badan. Nah, besar badan kan. Yang dan anehnya lagi, setelah kejadian itu sempat dia hubungi orang tua atau nanya seperti apa, katanya ya namanya ya maklumi aja lah katanya, seperti itu. Nah setelah sehari kemudiannya itu setiap orang maghrib itu paling takut saya masuk di kamar. Rasanya tuh ada yang kayak apa ya, kalau jendela ini kan kelihatan ada yang ngelihat besar, badannya besar, itu yang buat saya takut. Setiap maghrib itu saya tidak berani, pokoknya pas orang ajar maghrib itu masuk ganti pakaian langsung pergi tidur tempat aman semingguan. Tapi saya merasa juga kalau seperti ini terus Sampai kapan? nah sampai kapan Iya, kan. betul. Nah sampai saya karena mungkin terlalu takut, sampai saya tidur itu bawa barang gitu. Saya megang dalam hati saya, pokoknya saya lihat saya nggak mau tahu gitu. Gas aja. Langsung saya Iya. hantam. Tapi kunci memang saya kunci kamar semua, tuh alami. Terus habis itu setelah itu nggak ada lagi kejadiannya. Cuma pernah kami ngumpul itu ya mungkin kata orang entah memang menunjukkan atau seperti apa. Dan juga teman pernah cerita dia pulang kerja mandi malam kan di WC. Jadi pas mandi gini ngadapnya kan ke sana ke belakang gitu, karena udah ngeliat. Jadi pas dia cebok air gini langsung rambut. Iya langsung rambut. Pokoknya refleksnya dia itu dengan pakaian belum dipakai semua langsung masuk kamar, basah-basah badan itu. Gemetaran dia bilang, "Kenapa?" Aku bilang ini. Nggak mau cerita dia. Bilangnya masuk aja kamar masing-masing. Ya sudah, besok pagi diceritakan bahwa tadi malam dia ngeliat perempuan seperti itu. Ini tuh kita nggak tahu, maksudnya kita nggak pernah ngeliat yang seperti, tapi teman menceritakan seperti itu. Dan pernah malam kami ngumpul-ngumpul malam gitu juga sekitaran jam 2 lah, kami minum-minum kopi. Jam-jam segini loh. Ya jam segini. Ini kami buat video ini jam 2.15 loh. Kelihatan tadi? Enggak. Hah? Enggak. 2.15 ini nih. Nih. Mati. Nih. Oke. 2.15 teman-teman. 16 terus. Itu kelihatan. Iya memang sekasar mata sih, namanya kayak gitu kan. Jalan di depan kami tuh, depan pintu. Kan Kira gitu. jalan. Nah jalan kelihatan putih kayak gitu. Nah pernah juga sekali saya pulang perempuan sih memang identik sini kayaknya memang lebih banyak perempuan. Kita kan nggak tahu dulunya seperti apa kan tempat tinggal gini. Memang tak dengar cerita memang ini pernah perempuan, memang kos perempuan dulu, memang seperti itu. Nah saya pernah pulang malam karena hobi kan, pulang malam, maksudnya habis olahraga pulang malam jam 2 juga saya mandi malam itu. Jadi namanya kita posisi kita buang air kecil, ya nggak mungkin langsung kita datangi gitu. Takut ya, rasa takut, cuma penasaran kita lebih besar gitu. Suara nangis itu perempuan nangis di samping lorong itu kan ada lorong di kos saya itu, sambil nangis. Cuma ya posisi kita buang air kecil nggak mungkin kan langsung. Oh yang kita minum kemarin deh. Sebelumnya. Di lorong itu kan dulu kotor. Nah ada lampu juga di situ. Nah terus ya dengan respon saya habis buang air kecil langsung saya datangi. Nggak ada orang. Cuma emang suaranya emang nggak, suara orang perempuan nangis seperti kayak apa ya? Ya seperti perempuan nangis lah. Itu kejadian. Terus saya pindah lagi kamar di depan. Saya pernah pindah ke kamar depan. Nah karena pulang ini kan teman-teman lebaran liburan itu kan pulang semua. Jadi saya tinggal sendiri lah di situ, berganti kamar. Hal yang aneh-aneh itu ya rasakan itu ya karena memang nggak ngelihat, cuma suara itu nggak bisa kita bohongi dari yang suara jalan. Jadi namanya pintu kos ini kan kelihatan dari bawah tuh kosong, kelihatan kaki itu kayak orang ngelangkah. Tapi kita nggak kata orang nggak ngelihat badan, tapi kita ngelihat bayangan. Tapi kita buka nggak ada. Nanti diam lagi kita pasti ada kayak gitu seperti. Pokoknya suara orang pakai sandal lewat bolak-balik itu sudah sering lah. Dan terakhir kemarin itu hal yang paling aneh saya rasakan itu baru-baru ini juga sih, kayak orang gulung-gulung seng itu tengah malam, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalau ada angin ya kita maklumi kan, mungkin kena Takut malam nggak malam berarti aman ya. Aman. Cuma yang saya bingungkan itu sampai saya keluar kamar, saya bilang kalau mau nunjukkan sekalian, jangan di atas kayak gini, kayak orang gelinding di atas atap itu kayak apa sih bunyinya gitu. Nah itu yang hal yang
saya rasakan. Ekstrem, ya? Saya rasakan sini. Terus kalau memang mungkin di saat kita agak takut atau apa di kos yang sebelah sini, itu 3 yang kosong itu memang rasanya nggak enak karena juga posisi di situ gelap kan, dan dipakaikan lampu pun dipasangkan lampu. Berapa kali rusak? Lampu itu nggak putus, cuma pasti redup. Nggak mau nyala. Nggak redup dia, redup. Nanti dipasang lagi baru redup lagi. Itu yang jadi ujung-ujungnya daripada dipasang lampu mati redup, nggak dipasangkan lampu sekalian gitu ya. Yang punya kontrak kos-kosan ini memang yang orang-orang yang punya kontrakan ini nggak pernah ya ngalamin hal kayak gini dari sini. Karena nggak nanya juga ya. Nggak nanya sih, cuma Iya. memang katanya sih yang memang agak lama di sini memang dia ngerasakan memang aneh gitu. Nah, dia pun kalau malam ibaratkan orang lewat dari jam 12 malam ke atas pun dia nggak berani. Ibaratkan orang kayak ngecek atau ngapa itu nggak berani, lebih baik masuklah ke kosnya gitu. Nah, tinggalkan. Itu sih yang kita alami di sini. Cuma yang kita ya kata orang takut itu ada, berani juga kita nggak. Iya, harus berani nggak ya. berani. Asal kita jangan ganggu dulu Iya, ya. betul. Seperti itu. Itu, yang kamu cerita ada teman kesini yang lihat perempuan sebelah ini rumah kosong ini. Iya, itu juga ada teman dari ini, dari jalan sebelah. Itu kan bisa sebutkan ini kah? Jalan Juanda. Nah itu dia ngelihat ada ibu-ibu di situ sama anak, gitu. Dia masuk ke kos kamu. Iya masuk ke sini. Jadi aku bilang kan di sini ini angker bro. Dia bilang wah kalau baru lihat ibu-ibu sih di mana, aku bilang itu di rumah yang di sebelah Bangsalan ini. Saya bilang situ nggak ada yang tinggal, aku bilang gitu. Di situ dia lihat ada ibu. Dia bilang 2 kali aku di situ. Ada yang gendong ibu anak gitu, ibu-ibu. Kemarin yang pas aku kesini itu yang aku bilang Efrem itu. Kemarin itu pertama kali aku bilang Efrem itu aku lihat perempuan dulu di situ. Aku nggak lihat mukanya. Tapi kalau lihat postur tubuhnya kayak cewek cantik. Tapi kita nggak lihat mukanya. Iya. Tapi dia posisinya waktu itu, wih merinding anjir. Dia Itulah aku bilang. dia duduk duduk ada ke depan, Ya, depan pasti, pagar. pasti. Pas di pintu tengah itu. Ya. Aku bilang, aku bakal lama-lama keluar masuk ke sini kan. Masih ada terus dia. Pas aku keluar terakhir, setelah urut kan, keluar terakhir enggak ada, hilang sudah dia. Gitu, hilang sudah dia. Sosok yang aku lihat di sini sih perempuan itu sih, aku lihat kemarin itu. Ya Perempuan. kalau untuk yang itu ya mungkin itu aja ya. Ya perempuan. Mungkin dulu kan seperti yang Arif bilang kan, dulu kan punya cerita atau punya kisah kan di sini. Kita nggak tahu kan awalnya. tahu ya bagaimana. Apalagi kontrakan mereka ini kan di bawah rawa-rawa. Rawa-rawa ini. Nah, rawa-rawa itu identik sekali tinggal makhluk-makhluk Ya. halus gitu. Belum lagi kalau rumah itu punya cerita seperti kita bilang Dan tadi kan. kotor atau seperti Kotor, apa iya. gitu. Itu berarti luar biasa loh kalian berdua ini bisa tinggal di sekelilingin kayak gini loh. Hebat, sumpah. Aku sih ada takut, cuman kalau jangan diceritain gitu. Kalau nggak diceritain, aku nggak akan takut. Tapi kalau sudah cerita tentang hantu-hantu, Ini tentang- ceritanya sudah. Ya ini takut udah. Nggak tahu makanya. nanti aku tidur di mana nih. Aman aja nanti. Kalau kamu nanti kita nomor saya pakai aja. Ya. Tapi orang-orang kamar-kamarku sebelah ini pernah ngalamin juga nggak? Pernah ngalamin? Yang kamu ganggu satu deretan dia bilang cerita kemarin. Iya, serius. Digedor-gedornya kan? Iya. Nah di sebelah kamarku ini, Hmm. ini kadang-kadang lari-lari nih. Bubuannya juga denger. Iya, ada abang kosnya juga denger. Cuman biasa aja mereka. Ya akhirnya kemarin terjadi kan bilangnya ada anak-anak di situ. Keluar semua kami kan. Tapi aja Arif kan pulang kampung kah tuh. Oh ya ini nah motivasi buat kalian dong. Kalian ini, kalau menurut aku pribadi kalian hebat lah melawan rasa takut kalian. Mungkin teman-teman di luar sana pernah ada yang ngalamin tinggal di kontrakan atau di kos-kosan yang lebih ekstrim dari mereka. Motivasi dari kalian tuh sehingga kalian tuh bisa ngelawan rasa takut itu. Motivasi kalian tuh seperti apa? Pesan buat teman-teman di luar sana gitu. Ya dari Kalau menurut saya sih takut itu kan nggak bisa dibohongi ya. Betul-betul sih. Masih misalnya tetap ada kita takut. Tapi kalau selama kita hidup dengan ketakutan itu ya kita rasa tetap takut gitu kan. Betul. Hal itu yang harus kita lawan ya, setidaknya kita takut tapi jangan terlalu takut seperti itu. Kita berani pun jangan terlalu berani. Misalnya kalau kita kebanyakan itu sebenarnya halusinasi sebenarnya. Halusinasi, Halusinasi kita. karena pikiran kita. Kita terlalu fokus sama hal seperti itu gitu kan.
memang kita tidak bisa dipisahkan dengan dunia seperti itu gitu. Nah, tapi ya saran saya sih, kalau ibaratkan orang karena mungkin tuntutan atau seperti apa itu kan, kalau saya ibaratkan karena saya perantau, saya sudah berangkat dari rumah, saya sudah siap tanggung resiko apapun yang itu terjadi gitu. Nah, jadi bagi kita yang tinggal mungkin merantau atau tinggal di kos-kosan atau dimanapun lah, ibaratkan daerah yang memang ekstrim, pesan saya sih jangan sok berani dan jangan terlalu takut, itu aja. Jangan pernah pas lah. jangan pernah menguji hal seperti itu kalau memang kita tidak ada backingan atau seperti apa. Betul. Kalau kita tidak paham untuk seperti apa, jangan mencoba. Seandainya kita punya kelebihan yang untuk mengusir atau untuk menangkal, ya terserah sih menurut saya. Menurut saya sama sih, kayak ibaratkan kita kayak manusia biasa yang wujudnya kelihatan sama mereka itu sama. Yang penting kita jangan mengganggu, jangan saling mengusik lah, ibaratkan seperti itu. Dia nggak bakal mengusik, paling dia hanya menunjukkan bahwa keberadaannya aku di sini ada gitu lah. Cuma biar ibaratkan orang tuh, biar kamu tahu bahwa ada juga aku di sini. Jadi kita saling menghargai, saling ya itu aja sih. Kalau menurut saya motivasi dari saya seperti itu, untuk mengatasi hal yang takut sih menurut saya. Takut yang tinggal di mana-mana. Hal takut itu wajar bagi saya. Tapi kalau terlalu takut itu ya nggak wajar. Ya, Efrem ini terlalu takut. Nah, itulah halusinasinya mungkin terlalu besar. Tinggi. Imajinasiku main. Oh, Sekarang kan udah rasa takut loh. nah, iya, takut sudah diceritakan takut kan. Diceritakan takut, tapi kalau diceritakan nggak takut dia. Nggak takut. Nah, tapi ada nggak sih kalian itu awal-awal tinggal di sini jenuh, ngebosan, pengen pindah dari sini? Ada pasti ya? Kalau aku sih awal kemarin Pengen pindah? pengen pindah. Karena ketindisan terus setiap malam ketindisan terus. Tapi kamu dulu kan dia dulu kan tinggal sama temannya. Iya, itu kan enak, bertiga enak. aja. Aku aja yang sendiri yang ketindisan. Nah, itu pun mereka tinggal di bangsalan ini. Nah, nggak lama. Nggak pasti betah keluar, aku, nggak betah. makanya kesini, pindah ke Bertiga. sini. Pindah sini walaupun nggak ketindisan, tapi ya mereka di luar-luar aja lah. Gitu. Kalau yang di sebelah di ujung sana itu ketindisan terus. Kalian dulu di ujung tuh? Iya, di ujung. Baru pindah ke sini? Iya. Ngerinya. Makanya saya bilang tempat itu kayaknya memang nggak bisa lah ditinggali orang. Iya, nggak bisa ya. Itu kan sebelum mereka itu ada perempuan juga di situ. Dulu. Dua. Habis itu pindah. Pindah juga, kita nggak tahu kasusnya seperti apa yang mereka alami kan. Apakah mereka mengalami gangguan apa, kita nggak paham. Cuma tempat itu memang nggak betah. Oh, kita kontrakan aja. Kontrakan itu bertiga tuh nggak tahu dibandingkan yang sisanya seperti itu. Nah, yang kalau sisanya kan ada aja netap mungkin 1 tahun 2 tahun. Ini enggak, paling hitungan bulan, paling ganti lagi, ataupun dia pindah tempat, pindah kos atau pindah bangsalan lagi. Seperti itu. Kan di tengah itu pemain kan full. Nah, keluar gitu. Dan orang, setiap orang mau ke situ kan sempat ini. Berapa kali orang mau ngecek, mau masuk. Kayaknya kalau sudah ke situ udah nggak jadi. Iya, suasana sudah ngerasa hawanya. Berapa kali loh? Hawanya nggak baik. Oh, sering orang ngecek. Iya, sering. Teman saya sudah berapa kali tanya, gimana ada tempat bangsalan kosong atau ada? Ditunjukkan itu pasti kesannya bukan masalah kotor atau apa sih. Memang kayak udah nggak enak, nggak nyaman, cari yang lain aja seperti itu. Auranya keindahannya mungkin. ditutup sama mereka ya. Iya. Iya. Nanti lah kapan kita ke rumah sebelah, kapan lah, jangan juga malam ini, bisa juga malam ini sih. Sampai di sini aja aku rasa ya. Ini terima kasih banyak buat pengalaman kalian berdua. Satu aja sih pesan dari aku kan, kita kan hidup ini punya keyakinan lah. Nah, mendalami keyakinan itulah itu yang paling penting lah, seperti yang bilang Arif tadi. Rasa takut itu memang ada, tapi jangan juga kita sok-sokan kalau sok-sok berani gitu, padahal nggak ada backing untuk bisa ngusir itu gini-gini gitu. Jadi pas-pas aja hidup. Jadi buat teman-teman di luar sana yang punya kisah, punya cerita tinggal di satu tempat, apalagi kita sebagai anak perantau dari orang tua kan, cerita seperti kami ini, mereka lah itu pasti ngalamin hal seperti mereka, cuman beda tempat ya kan, beda tempat, beda mungkin cerita, ada yang lebih seram gitu. dari Intinya kuncinya harus melawan rasa takut itu dengan mendalami keimanan kamu gitu. Jangan lupa telepon terus sama orang tua, apapun terjadi di kota orang, kita harus ngabarin orang tua di kampung, itu yang paling penting kan, karena doa orang tua dari kampung itu bisa dibilang kayak gini, cepat respon sama yang di atas. Kedua orang tua loh gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita minta doa sama pacar ya ditutup sama gerbang gitu. Ya kan? Pokoknya obrolan kami sama mereka bertiga hari ini, Efrem terima kasih banyak, Arif juga terima kasih banyak. Habis ini kita ngopi bareng lagi lah. Pokoknya sampai di sini aja. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana ambil positifnya, buang negatifnya. Itu intinya. Di sini memang banyak positifnya si pembelajaran lah. Artinya gini, pembelajaran itu seperti yang Bu Boni anggotanya bilang tadi ini, harus ngelawan rasa takut. Itu hal positif ya, kalau saya sendiri sih harus ngelawan rasa takut itu. Sejak kapan kita? Sampai kapan sih kita rasa takut terus gitu. Kalau sudah nikah ke depannya, kalau istri
hamil asal istri minta temenin ke WC, masa istri pergi sendiri? Atau di luar rumah ada yang gonggong anjing masuk, ya kan? Nggak mungkin suruh istri keluar, nggak mungkin. Sebagai laki-laki kita harus berani bro, gitu. Masa kita kalangan sama perempuan. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Subscribe channel YouTube aku. Nggak apa-apa juga, nggak subscribe, yang penting nonton aja dan share ke semua sosial media kalian. Sampai di sini aja. Selamat malam.